Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membacakan buku Sabarku Hari Ini yang ditulis oleh Cak Nun Kamil dan Fufu Ahmad serta diilustrasikan oleh Ferry Baryadi. Dalam akhir buku dituliskan dasar dalam penulisan buku, yakni Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Untuk itulah Cak Nun Kamil dan Fufu Ahmad menulis buku ini. Harapannya agar anak-anak sejak dini belajar untuk bersabar. Nah, dalam buku ini yang diilustrasikan dekat sekali dengan anak-anak, dengan kehidupan mereka, dengan keseharian mereka. Intinya adalah anak-anak diajarkan untuk bersabar jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, apabila yang diinginkan belum bisa tercapai, atau apabila ketika kita ingin menginginkan sesuatu kita harus berusaha. Nah, pada halaman pertama terlihat bahwa seorang anak sedang menunggu kepulangan ayah tercintanya bersama ibundanya. Mereka menunggu dengan sabar, tidak dengan emosi, karena kalau emosi pun ayahnya juga tidak segera pulang. Maka anak tersebut diajarkan untuk menunggu dengan sabar. Nah, ini juga yang terlihat pada halaman 10. Di halaman 10 terlihat ada anak yang sedang belajar berenang. Walaupun dia masih takut akan tenggelam, tapi dia terus mencoba sampai akhirnya bisa. Upaya yang dilakukannya ini tentulah butuh kesabaran, bukan? Nah, apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya butuh kesabaran karena ada proses yang harus kita lalui, sama seperti yang dilalui oleh Ananda di halaman 6. Untuk dapat meraih cita-citanya, dia harus bersabar terlebih dahulu dalam prosesnya belajar, dimulai dari belajar membaca, menulis, berhitung, ataupun belajar olahraga. Apakah mungkin kita bisa berlari cepat jika kita tidak belajar berjalan terlebih dahulu? Sama seperti proses kehidupan. Ketika baru lahir, bayi akan belajar untuk miring dulu, lalu tengkurap, sampai akhirnya nanti bisa merangkak, bisa berjalan, kemudian berjalan cepat, dan akhirnya berlari. Dalam hidup ini juga ada proses yang harus kita lalui. Pada halaman selanjutnya, anak diajarkan untuk bersabar ketika temannya tidak mau berbagi mainan. Tidak jarang bukan kita temui anak yang tidak mau berbagi mainan. Anak itu tidak nakal ya teman-teman. Anak yang tidak mau berbagi mainan pada umur-umur tertentu yang masih kecil, di bawah 3 tahun, memang itu adalah masa yang harus dilalui karena mereka menganggap semua itu adalah miliknya dan tidak perlu dibagi dengan orang lain. Sedangkan pada halaman selanjutnya terlihat seorang anak laki-laki yang sedang bersedih. Kenapa ya kira-kira dia bersedih? Ternyata dia ingin membeli mainan, tetapi ayah dan ibunya belum mengizinkan anak tersebut membeli mainan.
Ayah dan ibunya mengajarkan untuk bersabar terlebih dahulu. Membeli sesuatu bukan karena ingin. Soleh, memberi sesuatu itu karena kita membutuhkannya. Nah, saat ini kamu belum membutuhkannya, maka kita tidak membelinya terlebih dahulu ya. Nanti ketika kita sudah membutuhkannya, baru kita membelinya. Bisa ya Soleh bersabar terlebih dahulu? Pada halaman selanjutnya diperlihatkan kakak beradik yang sedang bermain bersama. Kelihatannya sangat akur ya, damai. Tetapi sang kakak sedang berusaha sabar karena sang adik tanpa izin dari kakaknya tiba-tiba mengambil mainan sang kakak. Apakah kakaknya marah? Ingin sekali marah, tetapi kakak berusaha bersabar dan mengatakan kepada adik yang disayanginya, "Adik, kalau mau minjam mainan, izin dulu ya. Tidak langsung mengambilnya. Bisa ya sayang?" Ada juga ilustrasi yang memperlihatkan seorang anak yang sedang bersedih. Ternyata mainannya hilang, padahal itu adalah mainan kesayangannya. Ibu menenangkan anak tersebut dan mengatakan, "Sayang, lain kali kalau punya barang, kita harus menjaganya ya. Jangan meletakkannya sembarangan. Sekarang adik sabar dulu. Kalau adik mau membeli barang itu lagi, sabar ya. Mengumpulkan uang jajannya adik dulu. Oke? Karena untuk mendapatkan sesuatu harus ada prosesnya. Tidak langsung hilang, langsung membeli. Kalau seperti itu nanti, di mana letak pembelajarannya? Betul kan teman-teman? Karena kalau kita punya barang, kita harus menjaga barang kita dengan baik supaya tidak cepat rusak, apalagi hilang. Wah, apa yang terjadi? Ayah asik main HP. Padahal kakak dan adik sedang menunggu ayah. Coba lihat. Kakak kelihatan sedih. Begitu juga adik. Kelihatannya dia jadi penasaran dengan apa yang dilihat ayah. Apakah ada ya ayah yang seperti ini? Jangan ya ayah, sebisa mungkin kalau pulang kerja main dulu dengan adik dan kakak, karena mereka sudah bersabar seharian menunggu kepulangan ayah. Mereka pasti ingin sekali bercerita banyak hal dengan ayah. Selama mereka tidak bersama ayah, mereka juga ingin bermain bersama ayah. Tolong ya ayah, ketika pulang kerja handphonenya disimpan terlebih dahulu. Di sini kakak dan adik sudah sangat bersabar. Mereka tahu bahwa ayah mereka masih lelah sepulang kerja. Maka mereka menunggu sampai ayah selesai dengan handphonenya, tidak mengganggu ataupun menangis. Nah teman-teman, kira-kira hari ini kalian sudah bersabar dalam hal apa? Jangan berhenti bersabar ya, karena Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Seperti dalam Al-Quran tadi, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat berapa? Ayat 153. Baik, cukup sekian ya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum.